Bapak Ibu, hari ini saya akan mensosialisasikan penyusunan rencana pengembangan sekolah mengukur kompetensi kriteria minimum peserta didik anak berkebutuhan khusus speech delay. Iya, selamat siang. Saya Bonita sebagai terapis wicara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Bintang mengenai speech delay pada anak. Kalau berbicara tentang speech delay, kita harus tahu apa penyebab speech delay itu. Biasanya bisa karena masalah dalam mulut, yaitu keterlambatan dalam berbahasa ataupun berbicara, atau mengindikasikan adanya masalah dalam mulut, lidah, atau langit-langit. Lalu ya kita bisa kasih kapas, lalu anak meniupkan, lalu bisa juga dengan sedotan. Kita bisa menstimulasi otot-otot lidah itu untuk anak-anak. Kita tahu di sekolah kita ada beberapa anak kita ada yang berkebutuhan khusus di beberapa kelas gitu ya. Nah, inti-inti poin yang akan kita bahas di sini adalah kita mencari teknik khusus dalam menangani model pembelajaran anak kebutuhan khusus speech delay, lalu melakukan penyesuaian kurikulum berdasarkan kebutuhan anak atau peserta didik di dalam kelas, dan penyusunan program KKM ABK speech delay sesuai dengan kebutuhan dengan kemampuannya. Tidak khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, disinilah seorang wali kelas harus bisa mencari teknis khusus dalam menangani anak yang berkebutuhan khusus. Lalu yang kedua, kita akan melakukan penyesuaian kurikulum berdasarkan kebutuhan anak atau peserta didik di dalam kelasnya. Kurikulumnya sama dengan reguler, hanya saja disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Begitu ya. Lalu yang ketiga, kita akan menyusun program KKM ABK speech delay sesuai dengan kemampuan. Pelaksanaannya yang akan kita laksanakan adalah nanti mengutamakan pembelajaran behavior atau dari segi tingkah laku mereka dan sosialisasi. Lalu yang kedua, kita akan melaksanakan bahwa guru itu memberi pelajaran sesuai dengan lesson plan. Nanti pada saat kita membuat kurikulum, berarti kita akan membuat lesson plan khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Lalu saat pelaksanaan yang ketiga, saat memberikan materi pembelajaran, anak-anak ABK ini tidak bisa terlalu lama, teman-teman. Jadi hanya 15 menit saja, sisanya kita praktek dan evaluasi. Lalu memberikan soal-soal yang banyak gambarnya, karena dengan visual itu mereka lebih mengerti, mereka lebih tertarik untuk melihatnya. Lalu di samping semua itu, setiap wali kelas yang memegang anak dan guru konseling itu harus punya buku perkembangan siswa. Harus punya buku perkembangan siswa terkhusus siswa-siswa yang ABK. Nah, untuk monefnya, untuk monitoring evaluasinya, kita akan melihat mereka, kita akan mengevaluasi perubahan tingkah laku mereka dan cara bersosialisasi. Apakah sudah sesuai dengan kemampuan, apakah ada perubahan dari hari lepas hari, terus perubahannya pasti ke arah yang baik gitu ya. Lalu yang kedua, meningkatnya hasil kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari siswa ABK yang sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, kita nggak bisa nyamain ya teman-teman antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan siswa yang reguler. Di refleksinya, kita akan mengadakan refleksi. Anak-anak kebutuhan khusus tentunya membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih spesifik dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka tidak dapat dipaksakan untuk menuntaskan satu kompetensi, oleh karena itu kompetensi mereka harus sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kalau anak-anak ABK itu mundur teman-teman dari usia yang sebenarnya. Nah, ini ada tindak lanjut. Tindak lanjut kita yang akan kita buat itu membuat pelatihan khusus untuk guru yang menangani anak ABK. Lalu yang kedua, mengadakan pertemuan dengan orang tua secara rutin. Lalu yang ketiga, sekolah dan orang tua, lembaga terapi harus terus menjalin komunikasi dengan baik sehingga anak ABK bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, dari hasil yang kita lakukan nanti, ini akan membuat anak-anak itu adanya satu sikap yang well-being. Well-being itu kesejahteraan anak gitu ya. Mereka senang belajar, mereka tidak merasa tertekan, mereka dapat melakukannya dengan penuh semangat seperti itu. Lalu hasil belajar mereka meningkat. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan kepada teman-teman panitia. Semoga kita bisa melakukan rencana pengembangan sekolah ini dengan baik. Terkhusus kita bisa melihat bahwa anak-anak ABK ini juga punya hak untuk belajar. Anak-anak ABK ini tidak boleh kita sepelekan karena tingkah lakunya yang lucu. Misalnya yang untuk kesenangan itu apa saja nak, contoh hewan yang untuk kesenangan?
untuk hobi. Apa contohnya? Kan beda-beda kan Celo, coba sebutkan Celo. Pengamalan sila kedua. Saling menolong. Iya, menolong sama teman. Orang lain. Betul, menghormati orang lain. Apalagi? Tidak. Shalom, saya Ibu Yeni, orang tua dari Maselo Tangerang. Anak saya bersekolah di SD HFO Depok kelas 3. Anak saya mengalami kendala dalam berbicara. Dia saat ini bersekolah didampingi oleh seorang pendamping dalam proses belajarnya. Tujuan untuk membantu saat dia kesulitan memahami pelajaran ataupun ketidakfokusannya dia. Untuk proses dia sosialisasi dengan teman dia cukup baik, walaupun dengan kendala komunikasi dua arahnya belum maksimal karena keterbatasan kosakata yang dia milikinya. Tapi untuk dia berinteraksi fisik dia cukup baik. Untuk keterampilan, Marcelo memiliki bakat menggambar yang kami tidak mengajarkan juga, dia bisa. Dan juga di dalam proses dia mengungkapkan kata-kata, dia suka menggunakan bilingual.